Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nak? Kalian sehat kan? Pak diharap kalian selalu sehat. Oke nak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana nak, masih tetap semangat kan? Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Akan belajar tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran pertama. Oke nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Adi mau tanya. Anak-anak di rumah pasti hidup berdampingan dengan tetangga kan? Rumah anak-anak pasti dekat dengan rumah tetangga atau dengan teman. Sama seperti rumah Siti. Anak-anak pernah melihat rumah Siti? Jika belum, mari kita lihat rumah Siti. Ini adalah rumah Siti nak. Siti memiliki tetangga yaitu Adi dan Ayu. Di depan rumah Siti ada apa nak? Iya benar, ada musola. Rumah Siti terletak di mana nak? Pinter, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Setelah anak-anak mengamati gambar rumah Siti, inilah nak yang dinamakan dengan denah. Ini adalah gambar denah rumah Siti. Selanjutnya nak, ada 2 pertanyaan. Anak-anak coba menjawab ya. Yang pertama, di manakah letak rumah Siti nak? Ada yang ingat tadi gambar di mana ayo? Iya benar, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menurut anak-anak nih, apakah yang dimaksud dengan denah itu? Siapa yang bisa tunjuk jari? Iya, pintar sekali. Denah adalah gambaran suatu tempat. Bisa gambaran suatu rumah. Contohnya adalah denah tempat tinggal Siti. Oke, nah. Lanjutnya, ada bacaan tentang mengenal letak rumah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Berapa nak? Rp1.000. Lanjutnya, ini tadi adalah gambar denah rumah Siti. Pertanyaannya nak, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ada yang tahu nggak? Ayu atau Kak Adi? Iya benar, jawabannya adalah Adi. Loh, kenapa Adi bukan Kak Adi di sebelah kiri? Iya, di gambar kalau dilihat dari sudut pandang anak-anak memang Adi di sebelah kiri. Namun cara membaca denah yaitu kebalikannya. Kebalikan dari gambar. Jika di gambar kiri berarti bagi kita adalah kanan. Mengapa bisa demikian? Karena sebenarnya rumah Siti menghadap ke arah kita. Oke, begitu ya anak. Jadi cara membacanya anak-anak pasti paham. Jadi siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Jawabannya rumah Adi. Lalu siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Jawabannya adalah rumah Ayu. Di manakah rumah Siti? Coba tebak nak. Iya, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi di bacaan ada. Ada yang bisa? Iya, pintar, jawabannya adalah Rp1.000. Oke, ayo berlatih nak, kita mengasah pemahaman kita tentang bacaan dan gambar denah tadi. Yang pertama nak, rumah yang terletak di ujung kanan tadi, yang paling kanan rumah siapa? Ayo bisa. Oke, kita lihat jawabannya, yaitu rumah Adi. Pinter. Yang kedua, di depan rumah Siti tadi terdapat apa? Ayo, kita lihat ya jawabannya. Iya benar, terdapat musola. Untuk yang ketiga, rumah yang terletak di ujung kiri, paling kiri rumah siapa tadi? Rumah Ayu, pinter. Sedangkan yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi yang di tengah-tengah rumah siapa? Rumah Siti. Oke, pinter ya nak. Bisa ya nak? Oke nak, tadi ketika Siti naik angkot, Siti membayar ongkos menggunakan uang. Berapa tadi? Rp1.000. Maka mari sekarang kita belajar mengenal pecahan nilai uang. Di sana ada gambar uang Rp100, maka ditulis Rp100, dibaca Rp100. Kemudian ada gambar uang Rp200, ditulis 200.
dibaca Rp200. Ada uang 500, ditulis 500, dibaca Rp500. Ada uang 1000, ditulis Rp1000, dibaca Rp1000. Itu cara menulis dan membaca uang pecahan. Bisa ya, Nak? Iya, anak-anak pasti bisa. Setelah mengamati gambar mata uang tadi, anak-anak juga bisa membandingkan nilai mata uangnya loh, Nak. Misalnya, uang 500 itu lebih besar dari uang 200. Sedangkan uang 100 itu lebih kecil dari uang 1000. Pak diulangi ya, uang 500 lebih besar dari uang 200. Sedangkan uang 100 lebih kecil dari uang 1000. Nah, sekarang menurut anak-anak, lebih besar manakah uang 200 dengan uang 1000? Ayo, lebih besar mana uang 200 dengan uang 1000? Tentu saja lebih besar uang 1000. Sekarang lebih kecil mana uang 500 dengan uang 100? Uang 500 dengan uang 100 lebih kecil mana? Iya, tentu saja lebih kecil uang 100. Oh, ternyata anak-anak udah paham semua ya. Ya, Nak, selain membandingkan nilai mata uang, anak-anak juga bisa mengurutkan nilai mata uang. Bisa dari yang terkecil ke besar, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini ada contohnya, Nak. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Tentu saja kalau dari yang terkecil menuju ke yang besar. Di sana ada uang 500, uang 100, dan uang 200. Kita cari yang nilainya paling kecil adalah uang 100. Setelah itu uang 200, pintar. Yang terakhir uang 500. Maka urutan dari nilai yang terkecil adalah Rp100, Rp200, dan Rp500. Itu cara mengurutkan nilai mata uang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, Nak, ada bacaan teks berikut ini. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama, sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Hati-hati ya, Nak, antara irama dengan birama hampir mirip. Kalau irama bunyi yang teratur berulang, kalau birama banyak ketukan dalam setiap ruas. Contohnya seperti ini. Ini contoh pola ketukan birama. Tertulis 0 titik garis miring 0 titik garis miring 0 titik 1 2 3. Itu namanya contoh pola ketukan birama. Di sana ada T, K, K. T artinya tepuk tangan, K artinya hentakan kaki. Oke, kita praktekkan bersama-sama ya, Nak. Kalau T tepuk tangan, K hentakan kaki. Oke, bisa ya? Oke. T, K, K, T, K, K, T, K, K. 1 2 3. Gampang kan, Nak? Kemudian pola yang B dibalik. Hentakan kaki baru tepuk tangan. Bisa ya? 1 2 3. Itu contoh pola ketukan birama. Jadi, Nak, hari ini kita telah mempelajari tentang denah. Denah adalah gambaran tempat atau bisa juga gambar rumah. Tadi yang kita pelajari adalah tempat tinggal Siti. Yang kedua, kita telah belajar membaca pecahan nilai uang. Cara menulis, membaca, bahkan tadi kita sudah membandingkan serta mengurutkan dari yang terkecil hingga ke yang besar atau sebaliknya. Yang ketiga, kita telah mempelajari pola ketukan birama yang bisa kita praktekkan menggunakan tepuk tangan, hentakan kaki, atau anak-anak bisa mempraktekkan di rumah menggunakan kentongan. Itu ya, Nak, pesan Pak Adi, jagalah kesehatan dengan cara pakailah masker kemanapun anak-anak pergi. Cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Serta makanlah makanan yang bergizi. Akhir Pak Adi ucapkan terima kasih karena anak-anak telah mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Tetaplah rajin belajar dan tetaplah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.